Trita Karana sudah bergeser menjadi Tributa Karana. Tapi nanti akan saya bahas tentang Tributa Karana. Ketika orang berkumpul dengan hobi yang sama, dan itu juga membangun kebahagiaan. Nah, jadi patokannya adalah harus Anda membangun hubungan berdasarkan dharma. Jadi beliau memilih mempertahankan sebuah pohon yang besar daripada memotongnya demi satu bangunan pura. Ini hebat sekali perjuangannya, karena masyarakat ingin memotong pohon itu agar akarnya tidak merusak pura. Akhirnya dia datang kepada masyarakat dan secara esensial, secara spiritual, secara nilai-nilai agama, jelas tindakan dari sahabat saya untuk mempertahankan pohon itu dan sekaligus mempertahankan pura itu keduanya. Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Namo Sidam. Saat ini saya ingin menyampaikan satu hal yang sangat hebat sekali, yang merupakan satu dasar yang membuat Bali saat ini selalu kokoh, selalu kuat. Saya lebih suka berbagi tentang hal-hal spiritual sebagai esensi dari agama itu sendiri. Sehingga kita akan lebih leluasa menggunakan kehendak bebas kita sebagai manusia, sebagai ciptaan Tuhan, untuk mengaplikasikan semua ajaran-ajaran agama melalui memegang nilai-nilai agama dan spiritual di dalamnya. Saya cenderung untuk mengajak semeton, saudara, bapak, ibu, para master, para guru semuanya, sehingga ini bisa dijaga, disebarkan ke semua orang untuk menjadikan pegangan bahwa ada 3 jalan untuk menjadikan hidup kita ini lebih berbahagia, yaitu Trihita Karana. Tri 3, hita kebahagiaan dan kesejahteraan, dan Karana adalah penyebab. Yang pertama itu adalah Tuhan. Hubungan diri kita itu dengan Tuhan. Hubungan diri kita itu kepada Sang Pencipta, kepada Sang Hyang Wenang, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, apapun kita sebut. Jadi beliau hanyalah satu adanya, ada di mana-mana, dan juga spirit setiap makhluk ada beliau di sana. Jadi begitu saya menerjemahkannya. Tapi apabila kita tidak membangun hubungan dengan baik dengan ide Sang Yang Widi-Wasi atau Tuhan yang Maha Kuasa dengan penuh kesadaran, itu tidak akan terjadi. Tidak ada kebahagiaan di dalam dirinya. Jadi makanya ketika kita tidak merasa berbahagia, hal yang paling esensial untuk kita ingat adalah kembali ke nafasmu. Kembali ke tarikan nafas dan hembusan nafas. Sehingga di situ Anda akan diingatkan bahwa Anda hidup saat ini penuh dengan berkah. Karena Anda selalu terhubung dengan ide Sang Yang Widi-Wasi. Jadi jalinlah hubungan itu selalu, setiap detik, setiap waktu, setiap saat. Jangan sampai hubungan pada ketuhanan termarginalkan dengan hubungan kita mencari kebahagiaan melalui hal-hal material. Mungkin bentuknya uang, karena saat ini Trita Karana sudah bergeser menjadi Tributa Karana. Tapi nanti akan saya bahas tentang Tributa Karana. Yang pertama adalah menemukan kebahagiaan melalui hubungan dengan ide Sang Yang Widi-Wasi, Tuhan yang Maha Kuasa. Yaitu melalui yang pertama, parahyangan. Bagaimana mewujud nyatakan itu dalam kehidupan sehari-hari? Ingat napas saja.
Tidak perlu sesuatu yang lain yang terlalu rumit-rumit. Tapi kalau misalnya ada material ataupun yang namanya peralatan atau sarana-sarana yang bisa digunakan, silakan. Itu kembali ke diri masing-masing. Karena yang terpenting adalah sarana yang paling sempurna dan paling mendasar adalah nafas Anda sendiri untuk selalu mengingatkan, selalu terhubung dengan ide Sang Yang Widi Wasi. Dan yang kedua adalah hubungan sama teman, sama sesama, sama saudaramu, sama orang tuamu, sama pasanganmu, sama tetanggamu, sama teman-teman yang paling dekat. Pastikan bangun hubungan baik itu. Itu yang paling mendasar. Kalau misalnya menganggap uang yang mampu membangun hubungan baik dengan teman, fokus Anda udah salah. Karena uang itu hanyalah sebagai alat yang kesekian. Bukan berarti uang itu tidak penting, tapi jangan terlalu mementingkan uang. Bagaimana sih caranya untuk membangun semangat kekeluargaan dan kebahagiaan melalui teman? Banyak kok. Ketika orang berkumpul dengan hobi yang sama, dan itu juga membangun kebahagiaan. Nah, jadi patokannya adalah harus Anda membangun hubungan berdasarkan dharma. Jadi jangan sampai ada sebuah kebiasaan ataupun hobi berkumpul, tapi perkumpulan itu melukai dan juga membuat orang lain menderita. Bukan itu maksudnya. Tapi hubungan baik dengan penuh cinta kasih, dengan penuh ulas asih, dan memberikan diri kita untuk orang lain berbahagia. Sebelum orang lain berbahagia, Anda sendiri yang harus berbahagia terlebih dahulu. Melalui apa? Melalui hubungan Anda dengan Tuhan. Nah, setelah Anda sudah mampu dan berhasil membangun kekuatan dan keseimbangan termasuk kebahagiaan dan kesejahteraan dengan hubungan dengan orang lain, barulah bangun hubungan keseimbangan dengan alam, baik tumbuh-tumbuhan maupun binatang. Nah, letakkan ulas asih itu dengan binatang dan tumbuh-tumbuhan sekalipun. Kalau ada pohon besar, jangan selalu mudah untuk menebang. Karena pohon itu memerlukan puluhan tahun untuk bisa tumbuh begitu besar. Dan ia memberikan kehidupan bagi kita melalui fotosintesis daunnya, memberikan oksigen untuk kita. Bahkan ada satu cerita dari sahabat saya di sebuah kabupaten. Beliau memilih mempertahankan sebuah pohon yang besar daripada memotongnya demi satu bangunan pura. Ini hebat sekali perjuangannya. Karena masyarakat ingin memotong pohon itu agar akarnya tidak merusak pura. Akhirnya dia datang kepada masyarakat dan secara esensial, secara spiritual, secara nilai-nilai agama, jelas tindakan dari sahabat saya untuk mempertahankan pohon itu dan sekaligus mempertahankan pura itu keduanya. Ternyata sampai sekarang pun tidak ada yang dirusak. Ternyata pohon itu berkisar umurnya 300 sampai 500 tahun mungkin. Itu artinya sahabat saya telah menempatkan dirinya sebagai pejuang untuk menemukan kebahagiaan antara hubungannya dengan alam. Itulah sebabnya kenapa di Bali banyak pohon-pohon yang besar itu dirawat dengan baik. Bahkan itu disakralkan seperti ibu. Karena pohon yang semakin besar menancap ke perut bumi, ia akan memberikan akses kepada Ibu Pertiwi dan menyebarkan kasih sayang kepada kita semua. Jangan terlalu banyak mengeksploitasi alam. Eling-elingang ragane apa yang seharusnya dilakukan, dan selalu harus berdasarkan trite karana tersebut. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan tadi, untuk saat ini terlalu banyak orang hidupnya berbahagia karena tributa karana. 3 hal yang menyebabkan kita itu jadi buta. Yang pertama adalah uang. Jadi apa-apa urusannya yang penting dibayar. Apa-apa urusannya yang penting dapat duit. Akhirnya menghalalkan segala cara. Jadi lupa bahwa ada kekuatan yang maha dahsyat yang mengendalikan hidup kita. Sehingga kita itu terjebak oleh hal-hal material, terutama uang atau material. Terus kemudian yang kedua, pawongan itu dirubah menjadi popularitas. Semakin banyak orang, semakin populer. Akhirnya melalui sosial media, yang penting followernya banyak, mendatangkan uang yang banyak, ia lakukan apapun demi popularitas. Tidak berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak berdasarkan nilai-nilai agama, tidak berdasarkan nilai-nilai moral, nilai-nilai budi yang seharusnya ia jaga dengan baik sehingga interaksi kehidupan sebagai manusia ini terjaga dengan baik.
Terus kemudian yang ketiga, tributa karana, yaitu orang terbutakan yang namanya posisi atau kedudukan. Sehingga ia menggunakan posisinya, powernya untuk berkuasa, untuk menjatuhkan orang lain, untuk menurunkan kualitas orang lain. Padahal pesan-pesan kehidupan yang diberikan, yang disampaikan oleh kekuatan dan juga nilai-nilai Trihita Karana itu adalah untuk menjalin hubungan baik dan saling berbahagia, saling membantu, saling sharing, saling kasih sayang. Itu yang harus sekarang dibangun. Bukan material, bukan popularitas, dan juga bukan kedudukan. Tapi hubungan kita dengan Tuhan, penuh kasih sayang, layani sesama dengan penuh kasih sayang, dan juga jaga alam ini agar tetap menjadi rumah kita, tempat kita, anak cucu, semuanya saling hidup berbahagia. Suksema, salam Trihita Karana, semoga selalu berbahagia. Om Santi 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 Om.